Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aska Saleha dari kelompok 2, Praktikum Pengantar Teknologi Informasi. Kali ini saya akan membuat video tugas mengenai pengenalan Pascal dengan menggunakan web Pascal online. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bisa pilih bahasa pemrograman yaitu Pascal, karena kita akan menggunakan Pascal sebagai untuk kita membuat program tugas tersebut. Ini kita hapus saja dulu. Oke. Yang pertama itu saya akan mengerjakan tugas nomor 3, yaitu membuat program kalkulator sederhana dengan melakukan input 3 bilangan dan input 2 pilihan operasi yang ingin dilakukan, seperti tambah, kurang, kali, bagi. Oke, di sini kita langsung saja membuat header atau bagian kepala pada Pascal, yaitu headernya adalah program ini untuk menentukan untuk melihat judul dari Pascal yang kita buat. Kita bikin, jangan lupa pakai tanda titik koma. Setiap perpindahan antara atas dengan bawah itu harus pakai titik koma. Lalu masuk ke variabelnya. Variabel ini untuk seperti variabel dari yang akan kita masukkan. Seperti saya akan memasukkan nilai A, B, C. Selanjutnya saya akan memasukkan hasil misalkan hasil 1, hasil 2. Karena kita akan menginput 3 bilangan dan 2 operasi nantinya. Ini hasilnya. Dengan menggunakan tipe data real yang berguna untuk menghasilkan jumlah yang pecahan ataupun bilangan. Lanjut, yang kedua itu katanya tadi operasi 1 misalkan, dan operasi 2. Saya menggunakan tipe data char supaya dia nanti munculnya dengan karakter bukan dengan bilangan gitu. Lalu pada bagian deklarasi itu terdapat begin dan end yang merupakan struktur umum juga pada Pascal. Lalu enter. Di sini saya akan membuat program kalkulator sederhana. Jadi kita tulis ini write-len kurung program kalkulator sederhana. Nah, kalau sudah, jangan lupa pakai tanda titik koma, enter. Lalu selanjutnya ini tadi kan seperti judul pada ini ya, outputnya nanti. Lalu di bawahnya kita akan menuliskan apa perbedaan dari write-len dan write saja. Perbedaannya kalau write-len nanti dia kayak ke enter gitu ke bawah. Kalau write saja tidak. Kita masukkan bilangan pertama. Titik koma, enter. Lalu setelah kita tulis, kita akan membaca atau read ini akan membaca input dari si write ini. Misalkan A. Enter. Lalu kita akan memasukkan operasi tadi, yang operasi 1 misalkan. Nah,
fungsi dari si char ini tadi, kita akan menggunakan tanda tambah, kurang, kali, dan bagi. Itu karakternya. Tambah, koma, kurang, koma, kali. Kalinya menggunakan bintang ya. Bagi. Lalu tutup kurung. Koma, enter, lalu maaf ini tadi right band supaya dia ke enter ke bawah nanti. Kalau yang ini nanti dia di sini letaknya. Bisa juga kita taruh di sini seperti ini. Ini boleh juga, tapi saya maunya di sini. Lalu right band, operasi 1, koma, enter, lalu right lagi, masukkan bilangan kedua, titik koma, titik koma, lalu return to B, titik koma, enter, lalu masukkan operasi yang kedua, right, masih sama, dia pakai simbol-simbol yang plus, min, kali, bagi, jangan lupa titik koma, enter, if then operasi 2, karena operasi satu tadi sudah, jadi selanjutnya operasi yang kedua, dan yang terakhir kita masukkan right, variabel yang ketiga. Jangan lupa tanda titik komanya, enter, lalu C. Nah, kalau sudah seperti ini, saya akan menggunakan kondisi yang dimana kalau misalkan ini nanti misalkan masukkan bilangan pertama 1, terus operasi pertamanya itu ditambah, lalu dia akan menjumlahkan dari si ini tadi dengan masukkan bilangan kedua, misalkan 1 ditambah 2, 1 ditambah 2, maka hasilnya nanti 3. Selanjutnya ada kondisi yang kedua, yaitu kalau hasil 1 ini kan dari masukkan bilangan pertama dan kedua, ini hasil 1, lalu hasil yang kedua ini dari penjumlahan hasil 1 dijumlahkan dengan hasil yang ketiga. Oke, langsung saja kita menggunakan fungsi if else. Ini operasi yang pertama itu sama dengan misalkan kita masukkan tanda plus. Jika operasi pertama itu plus, maka hasil 1 itu adalah sama dengan A plus B. Bentar. Ini kan kondisi yang pertama. Jika kondisi pertama ini dia salah atau false, maka dia akan berganti ke kondisi yang kedua untuk menemukan kebenaran jawabannya. Yang menggunakan else if sama operasi 1 sama dengan misalkan dia dikurang,
maka hasil satunya ini itu sama dengan A dikurang B. Nah, seperti ini. Kalau enter. Nah, jika kondisi kedua yang ini belum juga benar, maka dia maksudnya ini kondisi yang pertama, misalkan dia hasil A plus B kalau dia menggunakan tanda tambah. Jika dia menggunakan tanda kurang, dia akan menjumlahkan A dikurang B gitu. Nah, itu tadi salah. Lalu kondisi yang ketiga masih sama, berisi 1. Jika dia sama dengan menggunakan tanda titik 1. Jika dia menggunakan tanda kali, maka hasil 1 itu sama dengan A dikali B. Enter. Dan yang terakhir, kondisi yang terakhir, jika dia memasukkan operasi 1 itu sama dengan bagi, maka dia akan masukkan hasilnya tadi. Hasil satunya itu adalah A dibagi B. Karena dia sudah di ujung si kondisi, kita akan menggunakan tanda titik koma supaya dia tidak bergabung dengan kondisi yang di bawahnya nanti. Lalu yang kedua, itu menentukan jumlah dari kondisi yang kedua, yaitu menjumlahkan hasil 1 dengan bilangan yang ketiga. Masih sama menggunakan kondisi if else. Bedanya ini adalah operasi yang kedua. Itu sama dengan plus, maka hasil 2-nya, tadi kan hasil 1, sekarang kita menjumlahkan hasil yang kedua. Hasil yang kedua misalkan sama dengan hasil 1 itu ditambah dengan C. Enter. Jika kondisi pertama dari operasi kedua ini menggunakan tanda tambah, dia akan menghasilkan hasil 1 ditambah C. Lalu jika dia menggunakan tanda kurang, maka hasil 2-nya adalah hasil 1 dikurang C. Enter. Jika operasi yang keduanya dia menggunakan tanda kali, maka hasil 2-nya itu sama dengan hasil 1 dikali C. Nah, dan yang terakhir, jika dia operasinya menggunakan tanda bagi, maka hasil
hasil 2-nya itu sama dengan hasil 1 dibagi C tanda titik koma. Lalu biar dia memunculkan hasilnya, kita misalkan tulis Widen untuk memasukkan kayak hasil dari keseluruhan ini, yaitu kita tulis misalkan hasil akhir itu sama dengan hasil akhir ini nanti akan memunculkan penjumlahan ini nanti keseluruhan atau total, yakni hasil yang kedua, hasil 2. Lalu supaya dia nanti bentuknya bulat, tidak ada koma di belakangnya, kita menggunakan ini jarak, dan biar dia tidak pecahan lah pokoknya. Dan yang terakhir, kalau ada begin pasti ada end. Oke, kalau sudah, kita pencet run. Nah, kalau sudah, dia akan seperti ini. Ini tadi yang kita buat, yaitu program kalkulator sederhana. Lalu saya tadi meminta hasilkan bilangan pertama. Misalkan saya mau menginput nilai A itu adalah 12. Lalu kita enter, maka dia akan muncul masukkan operasi pertama. Ini 12 ini adalah si A tadi yang kita masukkan. Lalu masukkan operasi pertama, saya ingin menambahkan, tambah, enter, 12 ditambah 14, enter, lalu dibagi 2. Nah, maka hasil akhirnya adalah 13, karena 12 ditambah 14 itu tadi kan 26, lalu dibagi 2, maka hasilnya adalah 13. Hasil akhir ini tadi, dia tidak ada angka di belakang koma karena saya tadi menggunakan 0, 0. Kalau menggunakan di sininya 2, maka dia akan muncul 13,00 seperti itu. Mungkin sampai sini saja tugas video saya yang nomor 3. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.